Urusan remaja sekarang bahas di pradio.net. Gaya Juara masih bareng sama Kang Lukman dan juga Bang Frans, yang tentu dari pakar-pakarnya dunia pendidikan. Yes. Pengen nanya dulu sama Kang Lukman. Ya. Di Indonesia ini kan udah banyak banget teman-teman atau sobat Pi yang lagi mempersiapkan diri untuk ke sekolah berikutnya, entah itu dari SD ke SMP, SMP SMA, sekarang udah pada persiapan kan ya. Udah mau ujian nasional juga Iya, kan ya. betul. Terakhir kan ujian nasional sekarang ya tahun ini ya. Sebuah proses. Sebuah proses ya. Karena si proses itu yang membuat kita rada tertekan. Iya. Diri ini Betul, jadi betul. aduh, besok mau ngelaksanin ujian tapi kok sekarang malah dikasih bimbel. Terus apalagi tes tambahan di sekolah sama guru yang terkait. Malah jadi bikin stres, bukannya jadi seneng, bukannya masuk pelajaran. Memang yang dibutuhkan ketika kita ingin melanjutkan ke kuliah gitu ya, ketika ingin melanjutkan kuliah nih, memang yang dibutuhkan sama kampus sendiri itu apa sih supaya kita tuh bisa menjadi bagian dari kampus itu? Oke, gini Teh. Berbicara tentang dunia remaja ini adalah dunia yang sangat unik ya, terutama bagi para sahabat yang mulai proses akan lepas dari dunia SMA ke dunia kampus. Ini dunia yang sangat unik. Kalau secara klasifikasi remaja nih, ada sebuah catatan bahwa remaja awal itu di 12 sampai dengan 15 tahun, kemudian remaja pertengahan di 15 sampai 18 tahun, kemudian remaja akhir di 18 sampai dengan 21 tahun. Ada beberapa cirinya, diantaranya ciri yang masa yang sangat penting, masa transisi, masa pengubahan, masa bermasalah, pencarian identitas, masa ketakutan. Nah, ini yang harus ada underline, ini masa ketakutan. Bagi teman-teman yang dari SMP ke SMA, masa ketakutan pasti muncul. Dari SMA ke universitas ini juga akan muncul. Aku bisa nggak ya melanjutkan? Pertanyaannya, melanjutkan atau tidak, dan melanjutkan ke jurusan mana, universitas mana. Ini sangat wajar, terutama hal ini terkait dengan pola perkembangan secara psikis calon siswa ya. Hanya yang perlu masuk di dalamnya apa? Yang pertama tentu harus ada kekuatan minat dan bakat. Nah, minatnya kemana nih? Di samping minat, dia harus dicek juga bakatnya kemana. Karena ini terkait dengan masalah komunikasi juga Teh. Penting sekali, karena ada kalanya minat dikedepankan, bakat dilupakan, dan komunikasi ditiadakan. Padahal komunikasi dengan orang tua, dengan teman sepermainan ini turut serta menjadi salah satu hal yang menentukan untuk dia berkuliah di mana, melanjutkan kampusnya mana, termasuk mereka yang akan melanjutkan ke SMA sekalipun. Apalagi dengan berbagai dinamika kebijakan saat sekarang ya, dinamika zonasi kah, berbagai dinamika ini turut serta perlu kesiapan mental, dalam tanda kutip kesiapan mental bagi siswa kita. Gitu. Karena ini kita harus menunjang apa yang kita bisa gitu Ya. kan. Tentu kita harus diskusi dong sama yang udah berpengalaman sebelumnya ya. Betul. Kalau takut sama mama papa karena ih kamu mah gini Iya. doang, bisa kayak gitu. Betul Bisa sekali. juga dong Betul berarti sekali. ya. Nanya ke kakak kelas, nanya ke teman-teman sebaya. Betul sekali. Karena menurut kabar yang namanya perkuliahan itu sekarang harus sudah menjadi tren, karena katanya tahun sebelumnya kuliah itu malah bukan jadi tren ya. Ya. Ada kesenjangan apa di situ sebenarnya? Baik, beberapa fenomena di lapangan, misalkan pada saat lulus sekolah banyak orang memilih untuk udah deh saya kerja aja. Nah, sekarang berpikir sosiologismenya harus mulai dirapihkan nih. Toh dengan tidak kuliah aja dia bekerja, apalagi kalau dia kuliah. Nah itu Iya betul. mulai harus berpikir seperti itu, fenomena dan silogisme berpikirnya. Hanya yang perlu diperhatikan tadi, kesiapan mental. Bukan hanya mental dalam hal ini kesiapan menghadapi kehidupan nyata pada saat dia selesai kuliah, tapi pada saat memasuki di dunia perkuliahan ini menjadi penting. Tadi bagaimana minat, bakat, termasuk membuka jejaring komunikasi, share value, knowledge, pengetahuan, pengalaman dengan teman-teman sekitarnya itu menjadi penting juga. Gitu. Karena kita juga penting tahu diri kita tuh bisanya apa ya. Iya. Karena banyak yang salah jurusan gara-gara itu, Betul. ya kan? Ini banyak sekali adik-adik yang menemani pada saat biasanya. Ini fenomena pada saat adik-adik berkuliah nih. Semester 1 semangatnya luar biasa tinggi Karena banget. kepo, ini apa Karena sih karena gitu ya. keakuan menjadi seorang mahasiswa. Pada saat dia semester 2 biasa mengalami kecenderungan gini ya kuliah tuh. Semester 3 dia akan naik lagi karena dia punya adik kelas gitu ya. Udah nyerasa 4, senior. 5, 6, 7 dan semangatnya terus akan turun naik. Itu sangat wajar dalam proses pendewasaan dia mencapai titik pemikiran yang dalam hal ini titik kedewasaan. Nah, salah satunya apa?
kedewasaan mental menjadi seorang mahasiswa. Nah, kedewasaan mental menjadi seorang mahasiswa betul. dong ya, yang pastinya selalu dipantau sama kemahasiswaan ya. Nah, sama Bang Frans. Iya dong. Nah, untuk Bang Frans nih ya, kita udah tahu nih jenjang-jenjangnya dari usia-usia berapa. Ada kan pasti Sobat Pi yang masuk ke perkuliahan itu yang bukan pada jenjangnya gitu ya. Kayak kecepatan karena dia dulunya akselerasi. Ada juga yang terlambat karena dia kerja dulu atau ngapain dulu gitu kan. Ada banyak banget ya perbedaan-perbedaan dari masing-masing. Terus bagaimana nih sebenarnya menjadi seorang mahasiswa itu rules-nya itu kudu gimana Bang Frans? Oke, Teh. Kalau kudunya ya, kudunya gimana ya? Oke, kita bicara kudunya gimana ya untuk Sobat Pi. Mungkin gini, yang pertama kita tuh harus kenal dulu bagaimana memanage diri kita sendiri. Apalagi kita tuh sering banget stres gitu ya. Ini begitu awal masuk sekolah, saya mau masuk jurusan apa ya? Saya mau masuk jurusan apa ya? Saya ini kayaknya susah ya. Jadi selalu yang favorit itu adalah kedokteran. Terus kayak gitu kan. Mindsetnya selalu seperti itu. Nah, sebaiknya diubah juga karena cari berbagai informasi tentang mana jurusan lain yang misalnya nih ya, seperti jurusan manajemen atau apa, itu kan bukan hanya jadi dokter, bahkan bisa jadi pemilik rumah sakitnya sendiri. Nah, betul juga. Jadi jangan dulu stres dulu. Matematika nih, saya harus jadi kedokteran nih, saya harus masuk kedokteran. Nah, itu nggak semua itu orang sukses itu di kedokteran gitu Teh ya. Jadi pertama itu jangan bebani diri kita dulu dengan hal-hal yang di luar minat kita gitu ya. Cari informasi sebanyak mungkin tentang jurusan-jurusan yang tentu saja membuat kita tuh menarik, dan minat kita itu harus digali di situ gitu. Nah, dengan masuknya kita di dunia perkuliahan itu, nah di situ kita bisa menggali sebenarnya. Menggali potensi-potensi kita yang memang nggak pernah keluar nih. Kita ketika di sekolah itu nggak pernah keluar, nggak pernah tahu, kita tuh malu untuk berbicara depan umum atau seperti apa. Nah, nanti di perkuliahan itu justru diberikan apa peluang tersebut. Gimana caranya presentasi depan umum tuh beneran kita tuh seminar, anak-anak tuh beneran menjadi pembicaranya gitu depan umum, itu beneran gitu. Nah, seperti itu. Kalau di perkuliahan kita bukan disuapin ya, malah kita yang nyuapin dokter nih, aku kasih tahu ya, dosen gitu ya. Betul. Jadi kita tuh dosen tuh saat ini kita bukan lagi sebagai harus membicarakan sesuatu gitu ya, hanya sebagai fasilitator saja Teh ya, fasilitator yang memang kita tuh hanya mengkomunikasikan apa yang mereka pelajari ya, kita berikan sebuah bahan ya untuk mereka pelajari, lalu nanti mereka berkembang sendiri, mereka dapat informasi sendiri, kita kaji bareng-bareng, kita temukan solusi bareng-bareng. Karena di era sekarang itu apalagi udah 4.0 saat ini ya Teh, itu udah mulai banyaknya artificial intelligence yang memang membantu mereka. Contohnya Google aja sudah bisa mengalahkan dosen gitu Teh ya. Pinter banget betul, ya. Itu dia Teh. Namun gimana caranya kita membentuk karakter mereka sendiri? Nah, itu didapat di perkuliahan sendiri dengan bertemu langsung tatap muka dengan para dosennya. Jadi dosen tuh kayak kalau kamu mau belok boleh, tapi jangan terlalu belok ya, karena ada jalan lain selain belok situ yang lebih baik gitu ya. Jadi ngasih solusi, bukan hanya sekadar ngasih tahu kayak guru satu arah, dikasih tugas terus ya. Karena Tisha waktu dulu kuliah ketemu di hari pertama sama dosen langsung, nanti UAS kita gini ya. UAS emang kita mau belajar apa gitu kan ya, karena kaget dari SMK tiba-tiba langsung ke kuliahan, oh kayak begini. Akhirnya begitu kan ya. Nah, kalau untuk menyesuaikan diri nanti kita langsung di segmen berikutnya. Yes, makanya tetap stay streaming aja di www.pradio.net Gaya Juara.